Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali dalam program Stikas Profita. Pada saat ini kita sudah memasuki masa Minggu Paskah. Dan pada kesempatan ini saya mewakili tim Stikas Profita mengucapkan selamat Paskah bagi Anda semua. Semoga kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan dan semangat baru bagi kita semua. Baik, saudara-saudara yang terkasih, suatu kisah memilukan yang dialami oleh para rasul adalah kematian sang guru, yaitu Yesus Kristus. Para murid ini kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka tidak tahu banyak tentang karya Allah dan ramalan Yesaya tentang Mesias yang akan datang. Mereka mengikuti Yesus barangkali hanya karena terpesona oleh keajaiban-ajaiban yang dilakukan olehnya. Mungkin di dalam mukjizat-mukjizatnya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit, berjalan di atas air, ataupun mengusir roh-roh jahat yang mengganggu setiap manusia. Pada saat itu, mereka tidak paham sepenuhnya misi Yesus, termasuk Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas menginginkan Mesias yang gagah berani seperti seorang penguasa duniawi, seperti yang kita ketahui saat ini. Demikian juga Petrus yang menginginkan Mesias yang tidak menderita dan aniaya. Bagi mereka, Yesus adalah guru yang hebat. Maka, segala hal yang jahat tidak semestinya dan tidak boleh terjadi pada diri Tuhan Yesus. Maka ketika mereka menyaksikan kematian Yesus di kayu salib, otomatis mereka kehilangan harapan. Karena tidak sesuai dengan apa yang telah mereka pikirkan selama ini. Mereka menyingkir bagaikan pahlawan yang telah kalah perang. Mereka bersembunyi, diiringi rasa takut yang besar dalam rumah-rumah dengan pintu-pintu yang telah terkunci. Mereka bagaikan orang yang memiliki pengharapan yang gagal, kehilangan muka, dan hidup tanpa semangat. Kisah kebangkitan Yesus pada hari ketiga sesungguhnya tidak juga membuat cara berpikir mereka banyak berubah. Kita tahu bahwa pada saat itu Roh Kudus belum dicurahkan atas diri mereka semua. Takutan dan perasaan keraguan-raguan dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Bahkan mereka ingin kembali ke hidup lama mereka. Merajut kembali pukat-pukat mereka, menerjang lagi gelombang untuk mencari ikan di Danau Galilea dan tetap hidup sebagai nelayan sederhana. Keajaiban kebangkitan tetap tidak menghapus impian mereka dan harapan mereka akan Mesias yang hebat. Mereka belum berani beralih dari penjala ikan di Danau Galilea menjadi penjala manusia. Mereka belum berani meninggalkan Danau Galilea yang sempit dan mengembangkan sayap-sayap mereka ke berbagai belahan dunia untuk menangkap jiwa-jiwa. Kepercayaan diri mereka belum pulih sepenuhnya, walaupun Yesus yang telah bangkit berulang kali menampakkan diri kepada mereka. Bahkan Yesus sudah makan dan bakar ikan bersama dengan mereka. Namun peristiwa Pentakostalah yang akan menjadi titik balik kehidupan mereka dan mengubah semuanya itu. Yesus telah bangkit untuk kita semua dan Dia sungguh-sungguh bangkit. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, lalu bagaimana kita menjalani hidup kita ini dalam terang kebangkitan Kristus di tengah pandemi COVID-19? Kebangkitan Yesus adalah kabar gembira bagi kita semua. Tidak selamanya kita hidup berada di bawah tekanan dan ancaman yang membawa kepada ketakutan. Kita lihat Maria Magdalena. Ia adalah rasul pertama kebangkitan. Dialah yang berani keluar dari segala ketertutupan pintu-pintu rumah dan berjumpa dengan sang guru. Ia yang berani mematahkan rantai-rantai yang mengikat para murid dalam ketidakberdayaannya dan berusaha menelusuri setiap lorong-lorong kegelapan jalan-jalan kota Yerusalem menuju terang Yesus yang telah bangkit. Meskipun Maria Magdalena tidak pernah membayangkan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, namun ia telah menjadi utusan pertama Tuhan yang telah bangkit. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia mendengar kata-kata utusan ini. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah. Anda dapat membacanya di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Lalu di hadapan para murid, Maria berkata,
Aku telah melihat Tuhan. Artinya, aku telah melihat Dia yang hidup. Kabar gembira yang dibawakan Maria Magdalena bukan lagi Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. Sekarang dia telah memiliki iman yang mantap karena telah bertemu langsung dengan Sang Rabuni, yang artinya guru. Pertemuan Maria Magdalena dengan Tuhan yang telah bangkit telah menghapus duka dan tangisan yang menghiasi wajahnya. Inilah suatu pengharapan Paskah. Para saudara yang terkasih, kita harus bangkit bersama Yesus untuk menjalani suatu kehidupan yang baru. Bukan kepada para rasul saja Maria Magdalena diutus untuk membawa kabar gembira kebangkitan, tetapi juga untuk kita, murid-muridnya dewasa ini. Kebangkitan Tuhan harus menjadi kebangkitan kita juga. Kalau para rasul masih hidup dalam keraguan dan kebimbangan setelah kebangkitan Tuhan, itu dapat dipahami. Tetapi kita sudah mengenal pasti kebangkitan Tuhan itu. Maka keraguan itu sebenarnya tidak boleh lagi ada dalam diri kita. Kebangkitan Kristus juga kebangkitan kita menjadi tanda yang pasti bahwa yang kita imani bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup dan Dia telah menjadi Tuhan orang-orang yang hidup. Keberanian untuk percaya kepada Tuhan yang hidup harus menjadi kekasan setiap orang Kristen, termasuk saudara. Ini juga yang menjadi dasar hidup kita untuk dengan berani menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Di lain pihak, kepercayaan akan kebangkitan ini menggerakkan kita untuk hidup dalam terang kebangkitan. Bahkan harus menjadi saksi-saksi atau rasul-rasul kebangkitan. Hidup orang Kristen harus selalu ditandai oleh iman akan kebangkitan ini. Demikian kita harus menjadi saksi kekatolikan kita di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kita berada. Kalau kita tidak membawa iman kita akan kebangkitan, maka sia-sialah kita menjadi murid Kristus. Saat ini kita tidak perlu lagi menginginkan Mesias yang memiliki kuasa duniawi seperti harapan para murid dulu. Tetapi cukuplah bagi kita bahwa Mesias yang kita imani adalah benar-benar Mesias yang hidup, Mesias yang mengalahkan dosa dan maut, dan Mesias yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Semoga saudara mencintai dan mengenal kebenaran, sehingga akhirnya kita diselamatkan. Selamat Paskah dan salam Profita.